Apa yang dimaksud dengan filsafat komunikasi? Yaitu sebagai suatu disiplin yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologi, sistematis, analitis, kritis, dan holistis. Lalu kajian ada tiga ya. Yang pertama adalah kajian ontologis, adalah pengajian ilmu mengenai hakikat realitas dari objek yang ditelaah dalam membuahkan ilmu pengetahuan apa. Lalu kajian epistemologis adalah membahas cara untuk mendapatkan pengetahuan dalam kegiatan keilmuan bagaimana. Lalu kajian aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan yang diperoleh untuk apa. Lalu apa itu filsafat? Filsafat adalah proses kritis pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Lalu apa sih aspek ontologis itu? Yaitu studi tentang ada dan berada, tentang ciri-ciri esensial yang ada dalam dirinya menurut bentuk yang paling abstrak. Ilmu komunikasi ini dipahami melalui objek materi yang dibahas sebagai monistik yang paling tinggi sebagai persatuan dan kesatuan dengan makhluk hidup. Sedangkan objek formal ini melihat komunikasi itu sebagai sudut pandang. Lalu aspek epistemologis ini mengenai persoalan yang dapat ia ketahui dan bagaimana cara mengetahuinya. Dan sejarahnya ilmu komunikasi ini selalu dikaitkan dengan ilmu sosial yaitu sosiologi dan psikologi. Lalu aksiologi, aspek ini sangat berkaitan dengan bermanfaatnya tujuan kepentingan manusia dan perkembangan berkaitan dengan kebutuhan manusia seperti mempengaruhi reality, spreading of information, propaganda. Dan itu hanya sebagian kecil dari manfaat ilmu komunikasi. Lalu aspek aksiologi ini terjawab seiring perkembangannya kebutuhan manusia. Lalu cabang-cabang tradisional dari filsafat. Yang pertama adalah logika, adalah pengkajian yang sistematis tentang peraturan-peraturan untuk menggunakan sebab secara benar. Lalu yang kedua adalah metafisika, membicarakan watak sesungguhnya dari benda atau realitas yang berada di belakang pengalaman yang langsung. Cabang tradisional filsafat yang ketiga adalah epistemologi. Epistemologi mempelajari sumber, watak, dan kebenaran dari suatu pengetahuan. Dan yang keempat adalah etika. Etika mempelajari soal-soal moralitas. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mazhab filsafat. Mazhab filsafat ada 4. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat mencukupi dan dapat dipercaya adalah rasio atau akal. Yang kedua adalah empirisme. Empirisme merupakan kebalikan dari rasionalisme. Empirisme berpendapat bahwa pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan. Yang ketiga adalah idealisme. Idealisme berpendapat bahwa seluruh realitas bersifat spiritual atau psikis dan materi yang bersifat fisik sebenarnya tidak ada. Mazhab yang terakhir adalah positivisme. Positivisme berpendapat bahwa pemikiran filsafat berpangkal dari apa yang telah ditetapkan, yang faktual, yang positif, sehingga sesuatu yang sifatnya metafisik ditolak. Pengalaman tidak boleh melewati fakta-fakta. Sekian, terima kasih.